Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini informasi yang akan kami sampaikan itu begitu penting Bapak Ibu ya, terkait dengan penyebab gagal lolos ya untuk formasi hilang, formasi bertambah atau berkurang, cek nama untuk P1, P2, P3 yang tidak lolos P3K 2022, penyebab utama gagal lolos dan lakukan ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Sebagaimana Kemenpan RB yang baru ya per 1 Maret nomor 149 terkait jadwal penyesuaian untuk penempatan ya P1 hingga P4, yang mana terjadi banyak sekali perubahan Bapak Ibu ya. Yang mana kita lihat di sini salah satu di Provinsi Jawa Tengah ya. Di sini untuk jumlah mapelnya itu adalah ahli pertama guru agama Islam. Jumlah alokasi formasi sebelum ada perubahan itu adalah 259. Ya, ada sekolah di sini yang pertama sekolah 2 Purwerejo. Nah, pada saat penempatan berubah atau terjadi penyesuaian penempatan berdasarkan Kemenpan RB per 1 Maret 2023, sekolah yang bernama SMA 2 Purwerejo itu sudah tidak ada lagi di daftar. Berarti sudah kehilangan formasi dan digantikan oleh SMA Negeri Cipari ya. Seperti itu. Jadi ini yang menjadi salah satu penyebab sehingga ada sekolah yang tiba-tiba hilang formasinya, atau bahkan ada sekolah yang tiba-tiba bertambah atau berkurang formasi yang didapatkan. Nah, itu efek dari penyesuaian penempatan Bapak Ibu ya, yang berdasarkan Kemenpan RB nomor 149 yang tertanggal 1 Maret ya, per 1 Maret 2023 pastinya ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian di sini Bapak Ibu perlu memperhatikan bahwa ada tiga faktor yang sering dipertanyakan oleh guru honorer, baik itu P1, P2, P3, P4 yang tidak lolos menjadi ASN P3K. Yang pertama adalah formasi di sekolah hilang ya. Formasi di sekolah hilang. Kemudian yang kedua, jumlah formasi berkurang atau bertambah, dan yang ketiga adalah sekolah sebelumnya tidak membuka formasi menjadi membuka formasi. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui untuk mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2023-2022 itu memang ada 3 mekanisme. Yang pertama itu adalah diprioritaskan untuk penempatan yang sudah lulus passing grade. Nah, berarti bisa jadi ada pelamar P1 ya, ada pelamar P1 yang menarik formasi dari sekolah lain. Hal itu bisa menyebabkan formasi di sekolah hilang, atau jumlah formasi berkurang atau bertambah, atau bahkan sekolah sebelumnya tidak membuka formasi menjadi membuka formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau P2 dan P3 ada istilah kalah perengkingan. Kalau P1 itu adalah formasi dari sekolah lain mengikuti P1 atau guru lulus PG tersebut. Sebenarnya formasi itu tidak hilang, tapi formasi itu dipindahkan Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ya, di sini dikatakan bahwa untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum, yang pertama itu adalah formasi di sekolah hilang. Nah, formasi di sekolah hilang. Contoh misalkan ya, ada sekolah A, ada sekolah B. Sekolah A ini ada 1 guru honorer, ada 1 kuota. Sekolah B ada 1 guru honorer, statusnya P1, tapi tidak ada kuota, tapi ada kebutuhan. Sedangkan di sekolah A itu anggaplah P2 atau P3. Nah, ketika nantinya pengumuman, maka secara langsung formasi yang ada di sekolah A ini akan berpindah ke sekolah B. Dalam artian formasi di sekolah A ini akan mengikuti guru lulus PG yang ada di sekolah B Bapak Ibu ya. Sehingga pada saat pengumuman nanti, formasi yang ada di sekolah A itu
sudah hilang. Sebenarnya tidak hilang, tapi formasi itu dipindahkan. Kenapa seperti itu? Karena untuk penempatan P1 hingga P4 itu berlaku aturan urutan prioritas, yang mana yang paling pertama diprioritaskan untuk mendapatkan penempatan adalah pelamar P1. Kalau masih ada sisa formasi barulah diutamakan P2. Kalau masih ada sisa formasi maka diutamakan P3, dan yang terakhir itu kalau masih ada sisa formasi maka diutamakan yang pelamar umum. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini intinya bahwasanya untuk penyesuaian kebutuhan 108.659 formasi di 472 instansi itu berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 149 tahun 2023. Ini surat edarannya berlaku per 1 Maret Bapak Ibu. Ulangi, berlaku per 1 Maret 2023 pastinya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana nasib P1, P2, P3 ke depannya? Untuk P1, P2, P3 itu bisa melakukan sanggah kalau memungkinkan. Kalau memang Bapak Ibu merasa tersolimi atau merasa dirugikan, Bapak Ibu bisa mengajukan sanggah dengan asumsi sanggah yang Bapak Ibu sanggah yang Bapak Ibu lakukan itu betul-betul sesuai dengan fakta dan realitas dan tidak mengada-ngada. Contohnya misalkan kalau misalkan di sekolah A ini ada P2 ya, P2, 2 orang P2 ya. Kemudian ada 2 formasi. Sedangkan di sekolah B ada P1 ya, ada P1, di sekolah C juga ada P1 dan sama-sama tidak ada formasi tapi ada kuota. Nantinya pada saat pengumuman maka formasi yang ada di sekolah A dipindahkan ke sekolah B, formasi yang ada di sekolah A dipindahkan ke sekolah C. Maka formasi ini terjadi perubahan formasi atau formasi berpindah. Nah, pertanyaannya apakah P2 ini bisa menyanggah karena formasi di sekolahnya hilang? Jawaban admin pribadi, tidak usah disanggah Bapak Ibu. Tidak usah disanggah karena itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada, bahwa untuk urutan penempatan yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah P1, kemudian P2, P3 dan pelamar umum. Jadi yang seperti ini yang misalkan formasi Bapak Ibu itu hilang karena dia berpindah ke sekolah yang lain, itu tidak usah Bapak Ibu sanggah karena hasilnya akan sia-sia karena itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti itu. Yang bisa Bapak Ibu sanggah misalkan afirmasi serdik Bapak Ibu itu tidak tercantum atau afirmasi nilai teknis Bapak Ibu itu tidak cukup, itu bisa Bapak Ibu sanggah karena itu terjadi kesalahan. Tapi kalau yang model seperti ini terjadi perubahan formasi dari sekolah A ke sekolah B, dari sekolah A ke sekolah C, kalau memang Bapak Ibu yang ada di sekolah ini kalah prioritas, itu tidak perlu Bapak Ibu sanggah. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, di sini yang kedua, P2 dan P3 yang kalah perengkingan menyebabkan formasi di sekolahnya itu hilang dan dipindahkan ke sekolah pemenang. Apakah perlu disanggah? Tidak perlu disanggah Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam observasi memang berlaku usulan penempatan itu berdasarkan urutan ya, berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil kompetensi. Nah, jadi misalkan di sini sekolah A awalnya ada formasi. Setelah pengumuman, setelah proses observasi dan pengumuman, formasi yang ada di sekolah A ini hilang ya, hilang. Nah, ternyata formasi yang tidak hilang tapi dipindahkan ke sekolah pemenang, anggaplah di sekolah C. Apakah perlu disanggah? Itu tidak perlu disanggah Bapak Ibu kalau memang nilai Bapak Ibu itu kalah. Kecuali kalau nilai Bapak Ibu itu di atas daripada yang ada di sekolah C lantas formasi dipindahkan, itu bisa Bapak Ibu sanggah. Nah, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya, logikanya seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, oke, yang terakhir Bapak Ibu bahwasanya bagi P1 sampai P4 itu untuk yang berkeinginan melakukan ajuan sanggah itu terakhir hari ini Bapak Ibu ya. Terakhir hari ini Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan sanggah. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.